Bagi kalian yang masih belum ngerti tentang apa itu function di JavaScript, kali ini gue akan jelasin sesingkat mungkin dan juga sesimpel mungkin. Nah, pertama, cara buat function itu gimana? Di JavaScript, cara buat function itu sederhana. Kalian tinggal tulis keywordnya, function, spasi nama function kalian apa, kurung buka kurung tutup, terus kasih kurung kurawal. Kalau masih kurang jelas, ini lebih jelas ya. Pertama, kalian tulis function sama kayak tadi. Ini bekerja sebagai keyword agar JavaScript tahu kalau kalian pengen bikin function. Terus masukin nama functionnya dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Atau bisa juga sesuaikan kegunaan function itu apa. Dan nanti parameter dari functionnya akan dimasukkan ke sini. Soal parameter akan gue jelasin lebih lanjut. Kalau nggak ada, dikosongin. Terus kasih kurung kurawal, dan di antara kurung kurawal itu kalian masukin isi atau body dari functionnya. Jadi contohnya kayak gini, gue punya function, gue kasih nama penjumlahan, yang dimana dia terima dua parameter, A, B. Nah, kalau kalian pengen punya parameter lebih dari satu, pisahin pakai tanda koma. Terus kasih kurung kurawal, dan di sini gue return atau gue kembalikan nanti ketika function ini sudah selesai, kembalikan nilai dari A plus B. Nah, jadi A dan B ini bertindak sebagai nilai yang awalnya kosong, tapi akan diisi ketika kita memanggil function tersebut. Jadi A, B ini tergantung nanti manggilnya kita mau isi apa. Nah, mungkin masih kurang jelas ya sekarang ya. Nah, nextnya di sini dijelasin lagi. Ketika kita manggil functionnya, sesuaikan dengan nama function yang udah kita buat. Tadi namanya penjumlahan. Terus di antara kurung buka kurung tutup itu masukkan nilainya. Kalau ketika kita manggil dan kita mau masukin nilai ke function, sebutannya adalah argumen. Kita masukkan argumen yaitu 1 dan 4. Maka nanti 1 akan bertindak sebagai A dan mengisi nilai A, dan 4 sebagai B. Oke, kalau masih kurang kebayang juga, kita langsung aja praktekin di codingannya. Di sini gue buat function penjumlahan A, B kayak tadi. Terus saat manggil functionnya, gue masukin ke dalam variable yang namanya X. Maka nanti penjumlahan ini ketika mengembalikan nilainya kan gue masukkan ke dalam variable X. Terus gue masukin di situ argumen 10 dan 20. Maka 10 dan 20 ini bertindak sebagai parameter, 10 sebagai A, 20 sebagai B. Maka 10 tambah 20 sama dengan 30. Terus kita cetak X-nya, dan ketika kita jalanin programnya, outputnya adalah 30. Nah, bisa juga kayak gini. Ini contoh lain biar kalian tambah paham lagi. Jadi kita punya function yang namanya luas PP atau luas persegi panjang. Di situ kita terima parameter panjang sama lebar. Terus kalau udah kita cetak atau kita console log panjang dikali lebar. Nah, di kasus ini kita nggak mereturn nilainya, tapi kita langsung cetak hasil dari panjang kali lebar. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi kita panggil functionnya luas persegi panjang 5 dan 7 sebagai argumennya. Maka 5 dikali 7 adalah 35. Buat mastiin kalian udah bener-bener paham soal materi function di JavaScript ini, nah kalian coba tebak kira-kira apa hasil dari codingan berikut. Segitu aja dari gua, semoga semakin semangat belajar codingnya. Jangan lupa ngopi.